Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan acara guru penggerak angkatan 11 di SD Negeri 1 Tanah Jambuai mengenai penyebaran budaya positif. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah membawakan kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang benar-benar. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala SDN 1 Tanah Jambuai, penghormatan saya kepada Bapak Husaini selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara, dan penghormatan saya kepada Dewan Guru semua yang telah hadir untuk mengikuti acara ini. Baiklah, saya kembalikan kepada acara selanjutnya. Kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi sama-sama kita menyanyikan Indonesia Raya. Hadirin semua, silakan berdiri. Indonesia yang merdeka, merdeka, aku negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, anakku negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, kata-kata sambutan dari Bapak Kepala SDN 1 Tanah Jambuai. Kepada Bapak, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita bisa mengikuti acara diseminasi Tanah Jambuai. Selawat beserta salam, mari sama-sama kita sajikan keridhaan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga sahabat beliau sekalian yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam utara benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu pada kesempatan ini atau pada acara diseminasi penyebaran budaya positif
oleh Bapak Usaini, calon guru penggerak angkatan 11. Ini merupakan salah satu tugas dari modul guru penggerak. Baik Bapak Ibu, program guru penggerak ini sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu, karena dengan program guru penggerak banyak sekali ilmu pengetahuan yang dapat kita ambil demi kelancaran proses pembelajaran atau proses pembelajaran di sekolah. Sehingga dengan adanya guru penggerak, proses pembelajaran di sekolah kita lebih bermakna dan lebih berpusat pada siswa. Baik, harapan saya di sini kepada Bapak Ibu yang belum mengikuti guru penggerak, alangkah baiknya untuk segera mengikuti guru penggerak bila ada dibuka untuk angkatan selanjutnya. Karena program guru penggerak ini sangat bermanfaat bagi kita semua dan bagi anak didik kita semua demi untuk mencapai cita-citanya, demi berguna kepada nusa dan bangsa. Jadi harapan saya sekali lagi kepada Bapak Ibu untuk mengikuti guru penggerak bila ada program guru penggerak selanjutnya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya. Kita masuk ke kegiatan inti yaitu penyebaran budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Usaini SPD. Kepada Bapak saya persilakan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur tak pernah lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrah dan iradah dari Allah lah sehingga kita masih bisa bertatap muka di tempat yang sangat berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita sambil menyajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tanah Jambuayi yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, support, semangat kepada saya sehingga saya bisa mengikuti program guru penggerak ini sampai ke tahap ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu SD Negeri 1 Tanah Jambuayi yang sudah berhadir untuk membersamai saya pada kesempatan kali ini. Kemudian ucapan terima kasih saya juga kepada seluruh Dewan Guru atas berkat motivasi, support yang Bapak Ibu berikan sehingga saya bisa menjalani program guru penggerak ini sampai ke tahap ini. Saya tidak akan bisa sampai ke tahap ini jika Bapak dan Ibu termasuk kepala sekolah tidak memberikan semangat dan motivasi kepada saya agar bisa menjalankan program ini sampai dengan selesai. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif. Berdirinya saya di sini bukan untuk menggurui, bukan untuk mengajari Bapak Ibu, tapi di sini saya mencoba untuk berbagi pengalaman tentang apa saja yang sudah saya pelajari dalam program guru penggerak, khususnya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Pastinya nanti akan banyak kekurangan pada saat penyampaian materi. Jadi jika ada yang kurang tepat mohon ditegur agar pembelajaran ataupun apa yang kita pelajari di sini tidak muncul salah kaprah dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, judul dari materi yang akan saya paparkan hari ini adalah diseminasi budaya positif. Selamat datang
Bapak Ibu guru hebat semuanya. Pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita belajar, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita yang kita cintai. Bapak Ibu, dalam modul 1.4 ada beberapa poin penting yang sudah kami pelajari. Dan di sini saya akan mencoba untuk berbagi dengan Bapak guru hebat semuanya. Poin-poin yang akan kita pelajari, yang sudah kami pelajari dan akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah ada 7 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian tentang disiplin positif, kemudian tentang motivasi perilaku manusia, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, kemudian ada yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Pada modul 1.4 ini memang bahan yang kami pelajari sangat padat. Sangat banyak bahan yang kami pelajari pada modul 1.4 ini tentang budaya positif. Yang pastinya ini sangat dekat hubungannya dengan tugas kita sebagai seorang pendidik. Dan apa yang sudah kami pelajari harapnya nanti saya bisa mengaplikasikannya di kelas dan bisa berbagi dengan teman-teman guru yang ada di SD Negeri 1 Tanah Jambuai. Poin yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar dengan sesuai kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, dalam pembelajaran dengan paradigma baru, kita di sekolah tujuan utama adalah untuk siswa kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang diharapkan dapat diwujudkan oleh peserta didik kita. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Pastinya profil pelajar Pancasila ini juga sudah tertuang dalam visi dari sekolah kita. Nah, harapan dari pembelajaran dengan paradigma baru yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita sudah menerapkan dan menanamkan profil pelajar Pancasila kepada peserta didik kita. Mungkin dulu namanya berbeda, tapi saya yakin bahwa kita sudah menanamkan nilai-nilai ini kepada peserta didik kita jauh-jauh hari. Cuman beda namanya saja yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Pastinya Bapak Ibu tidak asing lagi dengan kata-kata yang namanya disiplin. Ada yang ingin berbagi apa arti disiplin menurut Bapak Ibu? Silakan Ibu Marjani. Kalau menurut saya, disiplin itu singkat saja, tepat waktu, tepat sasaran, tidak datang misalnya kalau ke sekolah itu datang cepat, tidak terlambat, itu sudah disiplin. Melaksanakan sesuatu itu dengan penuh tanggung jawab. Ya, baik. Bagus sekali. Saya juga setuju dengan pendapat Ibu Marjani tentang disiplin. Disiplin itu adalah melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini kita sebagai guru memang seharusnya mempunyai sikap disiplin. Agar apa? Agar kita bisa menjadi panutan bagi peserta didik kita. Karena sejatinya seorang guru adalah teladan atau patokan bagi peserta didik kita nantinya. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibu Marjani tadi
sesuai dengan pengertian disiplin itu sendiri. Di sini coba saya jabarkan, disiplin adalah suatu kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari luar. Nah, di sini disiplin itu benar-benar datang dari hati. Misalnya, alasan dari siswa datang cepat ke sekolah itu bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin mendapat penghargaan, atau karena takut sama wali kelas. Tapi mereka datang ke sekolah dengan disiplin, dengan tepat waktu, karena mereka sadar dari hati bahwa disiplin itu sangat penting, tanpa mengharapkan imbalan dari guru. Begitu juga dengan guru. Disiplin bagi guru di sini yaitu guru itu benar-benar menjalankan kedisiplinan ini dengan penuh rasa dengan benar-benar datang dari hati. Tidak ubahnya seperti siswa tadi misalnya, guru ke sekolah itu datang tepat waktu bukan karena takut kepada pengawas, bukan karena takut harus menjalani sanksi atau apa, tapi guru-guru itu benar-benar ke sekolah itu karena rasa tanggung jawabnya, karena perwujudannya sebagai seorang guru untuk menjadi patokan bagi peserta didiknya. Nah, ini yang kita harapkan, disiplin yang seperti ini yang kita harapkan nantinya bisa sama-sama terwujud di sekolah kita. Ya. Yang tadi ada disiplin, sekarang disiplin positif. Apa sih perbedaan antara disiplin dan disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan anak tanpa solukan ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berlaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, menarik sekali Bapak Ibu. Jadi tujuan kita adalah untuk menciptakan murid yang merdeka. Artinya murid yang benar-benar bisa kita arahkan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Jadi ketika mereka mempunyai bakat dan minatnya sendiri, otomatis nanti peserta didik kita akan melakukannya dengan hati, bukan karena paksaan ataupun ancaman dari sekitar, bisa jadi dari guru ataupun dari teman-temannya. Nah, karena kita sadar bahwa peserta didik itu mempunyai keunikannya masing-masing. Jadi setiap murid itu menurut Ki Hajar Dewantara itu seorang siswa itu dilahirkan dengan seperti kertas putih yang sudah ada garisnya. Jadi tugas guru itu menebalkan garis-garis tersebut, ya, menuntun peserta didik tersebut untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Poin yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pastinya ketika kita melakukan suatu kegiatan, pasti kita didasari oleh motivasi, sehingga kita melakukan hal tersebut. Nah, di sini dijabarkan bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Ini merupakan tingkatan terendah, maksudnya tidak bagus bagi seorang manusia melakukan sesuatu itu karena takut mendapatkan hukuman. Kemudian
motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin itu karena menginginkan imbalan. Misalnya, kita sudah janjikan kepada peserta didik kita, siapa yang datang datang lebih cepat, dia bisa duduk paling depan. Nah, itu imbalan juga, berarti mereka melakukan sesuatu itu bukan dari hati, tapi ada imbalan yang mereka harapkan. Kemudian yang ketiga, motivasi yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, murid melakukan disiplin ini karena sadar akan nilai kebaikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi, motivasi yang ketiga ini merupakan motivasi ideal atau idaman bagi seorang peserta didik. Karena dengan adanya motivasi dari dalam dirinya, dia nantinya akan membentuk pribadi yang kuat. Karena tidak akan terpengaruh dengan imbalan, ataupun mereka tidak akan terpengaruh dengan hukuman yang akan mereka temukan. Jadi mereka melakukannya itu benar-benar dari hati, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5, pada dasarnya ada 5. Kesenangan, cinta dan kasih sayang, kemudian kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Kesenangan ini kebutuhan untuk merasa senang, bahagia. Ketika kita mendapatkan sesuatu, kita akan merasakan senang. Inilah salah satu kebutuhan dari peserta didik kita. Kemudian mereka juga butuh cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima, memberi, dan menerima kasih sayang. Jadi kebutuhan cinta dan kasih sayang ini juga harus kita perhatikan bagi peserta didik kita. Kemudian kebebasan. Kebebasan kebutuhan akan pilihan atau kemandirian. Setiap peserta didik itu memiliki kebutuhan dasar, yaitu tentang kebebasan. Nah, mereka ingin untuk mendapatkan pilihan mereka agar bisa mandiri. Ya, misalnya mau melakukan ini atau itu, memilih ini atau itu. Disitulah contoh kebutuhan dasar manusia. Kemudian penguasaan, kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan prestasi, ya, kemampuan untuk diakui. Jadi ketika mereka diakui atas prestasi yang mereka capai, mereka akan merasa bahwa mereka sudah mempunyai penguasaan atas dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti kebutuhan fisiologis, rasa lapar, pakaian, dan lain-lain. Jadi ini manusiawi, Bapak Ibu. Setiap manusia itu punya kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti butuh makan, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, posisi kita sudah memasuki ke posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini merupakan bagian yang sangat penting yang sudah kami pelajari pada modul 1.4. Nah, kita sebagai seorang guru ada 5 posisi kontrol yang kita terapkan sebagai seorang guru. Posisi kontrol yang pertama adalah menghukum. Menghukum, kita kerap kali menghukum siswa kita ketika membuat suatu kesalahan tanpa kita telusuri dulu apa penyebabnya. Ini posisi kontrol yang pertama. Kemudian ada juga posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah. Kita biasanya setelah siswa membuat suatu kesalahan, kita ajak dia, kita buat dia sadar dan membuat siswa tersebut merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah kita memposisikan diri kita sebagai teman.
Nah, posisi kontrol ini juga biasanya kita bisa menganggap seorang siswa sebagai teman, biasanya itu pada tingkat siswa yang lebih besar, misalnya di SMP atau di SMA. Kita bisa ajak ngobrol dari hati ke hati. Kemudian pemantau, posisi pemantau. Kemudian posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Jadi kelima posisi ini adalah posisi kontrol restitusi ini yang bisa dijalankan, diterapkan oleh seorang guru dalam mencari solusi ataupun mengatasi masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Namun Bapak Ibu, posisi yang sangat ideal bagi kita seorang guru, kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Manajer artinya mengawasi. Kemudian di sini pada posisi manajer ini kita juga bisa sebagai teman. Kemudian kita juga bisa memposisikan sebagai pemantau. Jadi seorang manajer itu bukan cuma memantau saja, tapi bisa bertindak sebagai teman dan mencari solusi atas setiap permasalahan ataupun kasus yang dihadapi oleh peserta didik kita di sekolah. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita masih memperlakukan posisi kita sebagai penghukum mungkin di sekolah-sekolah. Misalnya ada siswa yang terlambat, misalnya nggak boleh masuk dulu, namanya kita berdiri dulu di pagar ataupun kutip sampah barang 1 atau 2 lembar. Namun posisi kontrol tersebut tidak diharapkan di sini. Jadi idealnya kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai apa Bapak Ibu? Manajer. Sebagai manajer. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya ini ada contoh 5 posisi kontrol guru dalam memecahkan suatu masalah ketika siswa datang terlambat ke sekolah. Misalnya, yang pertama tadi sebagai penghukum. Misalnya, kamu selalu saja datang terlambat. Sana, lari lapangan 10 kali. Itu contoh penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Yang kedua ada membuat rasa bersalah. Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa kamu mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Nah, yang ketiga kita memposisikan diri kita sebagai teman. Biasanya kita ajak siswa kita untuk ngobrol, ya sudah kali ini tidak apa-apa, besok jangan diulangi. Itu posisi kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, ketika siswa kita membuat kesalahan, kamu sudah tahu peraturannya. Peraturannya apa? Kamu datang terlambat, peraturannya seperti apa? Kemudian ketika kamu terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Itu sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir sebagai manajer dalam menerapkan 5 posisi kontrol ketika siswa datang terlambat. Apakah kamu mengetahui kesalahan kamu? Bagaimana cara memperbaikinya? Kita ajak ngobrol, kita perlakukan sebagai teman. Kemudian kita juga pantau, ya. Kemudian kita carikan solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu, keyakinan poin selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Mungkin keyakinan kelas ini sudah tidak asing lagi dengan kita, hanya saja bahasanya yang berbeda. Dulu kita punya yang namanya apa dulu? Kesepakatan kelas. Peraturan kelas, apalagi? Kesepakatan kelas. Kemudian kita juga dulu punya aturan kelas. Nah, sekarang kita sudah mengenal dengan keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak bisa kita terapkan peraturan kelas? Karena keyakinan itu dibuat oleh siswa dan guru. Kalau peraturan biasanya yang buat itu guru, yang ditempelkan saja. Iya, bagus sekali ya. Terima kasih Ibu jawabannya. Kalau keyakinan kelas itu yang membuat dan yang menyusun itu adalah guru beserta murid atau siswa. Sedangkan peraturan itu sudah baku itu
yang buat biasanya bisa di sekolah ataupun guru. Jadi siswa cuma mengikuti aja. Mereka tidak terlibat dalam proses penyusunan. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, kalimat-kalimat dalam keyakinan kelas ini dalam bentuknya positif. Positif semuanya kalimat. Misalnya, tidak boleh datang terlambat. Gimana ada ibu yang bisa membuat keyakinan kelasnya? Tidak boleh datang terlambat. Datang tepat waktu. Bagus ya, luar biasa Bapak Ibu ya. Datang tepat waktu. Jadi kalimat positif itu upayakan untuk dihilangkan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ketika kita menyusun keyakinan kelas, harusnya poin-poin yang penting saja, yang cukup, yang dirasa sangat penting dan berpengaruh pada peserta didik dan juga sekolah. Itu saja. Tidak perlu banyak-banyak karena semakin banyak siswa-siswa akan semakin cepat lupa akan peraturan ataupun keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Artinya keyakinan kelas itu kita buat berdasarkan diskusi dengan peserta didik. Kalau keyakinan sekolah ya antara guru dan warga sekolah lainnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, keyakinan kelas ini sifatnya tidak permanen. Ketika kita rasa ada yang perlu dirubah ataupun dihilangkan ataupun ditambah, bisa disesuaikan kapanpun. Jadi perlu peninjauan bertahap. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Kemudian mencatat semua masukan pada murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ganti kalimatnya menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicetak. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya. Kemudian yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, itulah prosedur pembentukan keyakinan kelas ataupun sekolah. Ada beberapa contoh di sini keyakinan kelas yang sudah kami buat. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian piket kelas sesuai jadwal. Lalu buang sampah pada tempatnya. Kemudian masuk kelas tepat waktu. Dan yang kelima, saling menghormati. Di sini kita lihat jelas poin-poinnya. Kemudian tidak terlalu banyak dan tidak ada kalimat negatif di dalamnya. Ini sudah bisa dijadikan atau patokan untuk pembuatan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah tentang pendekatan restitusi. Ini bagian terakhir yang kami pelajari pada modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen 2004. Melalui restitusi,
Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi pendekatan restitusi ini adalah sebuah pendekatan penyelesaian masalah yang bisa kita terapkan kepada peserta didik ketika menghadapi suatu masalah. Kita ajak dia ngobrol untuk sama-sama mencari solusinya. Nah, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian kita validasi tindakan salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, pada tahap menstabilkan identitas ini, kita berbagi, kita memberikan satu pemahaman kepada murid bahwa semua orang itu bisa berbuat salah, namun yang harus diperbaiki adalah tidak mengulangi kesalahan yang sudah kita lakukan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Kemudian pada tingkat validasi tindakan itu kita menyatakan ataupun memberi penguatan kepada siswa bahwa apa yang dilakukan itu salah. Nah, bagaimana cara membaikinya? Kemudian kita menanyakan keyakinan apa yang mereka lakukan itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, di sini adalah proses segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah, untuk mencari solusi bagi peserta didik kita yang mengalami masalah ataupun kendala, bisa jadi dalam proses belajarnya ataupun dalam proses pergaulannya di sekolah, bagaimana cara mereka beradaptasi dengan guru dan lain sebagainya. Tentunya permasalahan-permasalahan di sekolah itu sangat kompleks yang tidak bisa kita uraikan satu persatu. Nah, Bapak Ibu, kita sudah berada di ujung dari pertemuan kita pada hari ini tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif itu Bapak Ibu sangat penting untuk kita terapkan sebagai seorang pendidik ataupun kita ajarkan kepada peserta didik agar apa yang kita lakukan itu benar-benar datang dari diri kita sendiri, terlepas dari aturan, terlepas dari konsekuensi yang akan kita terima nantinya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna buat Bapak Ibu dan khususnya buat saya sendiri. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya terdapat banyak tutur kata yang salah. Sekali lagi terima kasih untuk semangat dan motivasi dari Bapak Ibu hebat sekalian. Sungguh kalau misalnya saya tidak mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu dan support, saya tidak akan bisa berjalan sampai dengan sejauh ini. Mudah-mudahan kedepannya Bapak Ibu tetap memberikan semua dukungan secara penuh kepada saya dan mendukung saya untuk dapat menyelesaikan pendidikan ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penutup beserta doa yang akan dibacakan oleh Bapak Irwan. Kami persilahkan kepada Bapak Irwan. Saya selaku moderator undur diri dari acara ini dan saya bila ada kata salah saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapat keberkahan acara kita hari ini, mari kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'affi'u wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya Allah. اللهم Amin. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم Amin. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا Amin. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم Amin. إنك عفو كريم عليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. Amin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا Amin. ولجدتنا ولأجدادنا ولمشيخنا له حق علينا ولجميع Amin. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة والعافية علينا وعلى والدنا وعلى مشايخنا وعلى جميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ورحمة الله وبركاته.